Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin melaksanakan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampunya adalah Bu Anggi Yustiswilawati, dan saya sendiri nama Muhammad Minanur Rahman, NIM 22811311122. Pada pembahasan saat ini, saya ingin membahas tentang materi 2-6, di mana bab 2 selayang pandang tentang sosiologi. Sosiologi adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat, secara khusus mengamati bagaimana struktur sosial, interaksi sosial, nilai-nilai budaya, dan faktor sosial lain mempengaruhi proses pendidikan dan sebaliknya. Bagaimana pendidikan mempengaruhi individu dan masyarakat. Aspek penting dalam sosiologi pendidikan yang pertama adalah peran sosial pendidikan, di mana peran sosial pendidikan itu utamanya adalah pendidikan berfungsi sebagai alat sosiologi untuk mentransfer budaya, norma, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, pendidikan menjadi mekanisme untuk integrasi sosial dan menciptakan stabilitas sosial di masyarakat. Kemudian aspek yang kedua, stratifikasi sosial dan pendidikan. Pendidikan sering menjadi faktor penentu dalam stratifikasi sosial atau pembagian kelas sosial. Kesempatan yang berbeda dalam mempengaruhi pendidikan dapat memperkuat atau mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian sistem pendidikan sering mencerminkan dan mereproduksi ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Kemudian aspek penting yang ketiga, bahwa pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan dapat menjadi sarana pemberdaya dan mobilitas sosial memungkinkan individu meningkatkan status sosialnya. Pendidikan juga berperan dalam perubahan sosial melalui penyebaran inovasi, teknologi, dan pemahaman kritis. Kemudian aspek penting yang keempat, interaksi dalam situasi pendidikan. Sosiologi pendidikan memperhatikan hubungan antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Interaksi ini mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pembentukan identitas sosial siswa. Kesimpulan pada bab 2 ini adalah bahwa sosiologi pendidikan memberikan pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya aktivitas belajar mengajar, melainkan sebuah fenomena sosial yang saling terkait dengan struktur dan dinamika masyarakat. Memahami aspek sosial ini penting untuk merancang dan melaksanakan sistem pendidikan yang adil, efektif, dan mampu menjawab tantangan sosial termasuk era pembelajaran daring. Kemudian bab yang ketiga, pendidikan sebagai fakta sosial. Dalam sosiologi, konsep fakta sosial diperkenalkan oleh Emil Durkheim yang menyatakan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat umum dalam masyarakat dan memiliki kekuatan memaksa individu untuk menyesuaikan diri. Fakta sosial ini berada di luar individu dan mempengaruhi tingkah laku mereka. Pendidikan sebagai fakta sosial karena apa? Yang pertama, karena pendidikan adalah fenomena yang ada di masyarakat secara kolektif dan tidak bergantung pada kehendak individu. Sistem pendidikan, norma-norma, aturan, dan nilai-nilai pendidikan dibentuk oleh masyarakat dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan memiliki norma dan kaidah yang mengatur bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang ketiga, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan pengetahuan dari generasi ke generasi sehingga melestarikan tatanan sosial. Kemudian, pendidikan sosial, fakta sosial karena apa?
Yang keempat, pendidikan mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat dan membantu membangun solidaritas sosial dengan menciptakan kesamaan pengetahuan dan nilai. Kesimpulan dari bab 3 ini bahwa pendidikan sebagai faktor sosial menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekedar aktivitas individu, melainkan bagian dari struktur sosial yang memiliki aturan kolektif dan kekuatan memaksa. Pendidikan mengatur perilaku individu untuk memenuhi harapan masyarakat melalui sistem pendidikan resmi, baik pembelajaran tatap muka maupun daring. Kemudian materi yang keempat, perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Apa perlunya mengkaji sosiologi pendidikan? Yang pertama, bahwa sosiologi pendidikan akan memahami pendidikan sebagai fenomena sosial. Sosiologi pendidikan memberikan pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tapi juga sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Kemudian, perlunya mengkaji yang kedua adalah menyesuaikan sistem pendidikan dengan perubahan sosial. Contoh di masa pandemi COVID-19, sistem pendidikan mengalami perubahan signifikan dari tatap muka menjadi pembelajaran online learning. Kemudian yang ketiga, menganalisis peran dan tantangan dalam pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui kajian sosiologi pendidikan. Guru didorong untuk meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Kemudian yang kelima, mendorong keadilan dan kesetaraan pendidikan. Sosiologi pendidikan membantu mengkaji masalah ketimpangan sosial yang berpengaruh pada pendidikan. Misalnya, perbedaan akses terhadap perangkat teknologi dan internet yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran daring. Kemudian yang keenam, menunjang revolusi pembelajaran dan inovasi. Mengkaji sosiologi pendidikan sangat penting dalam konteks revolusi pembelajaran yang menekankan pada konektivitas, fleksibilitas, interaktivitas, dan kolaborasi melalui teknologi digital. Kesimpulannya adalah bahwa mengkaji sosiologi pendidikan penting untuk memahami hubungan pendidikan dengan dinamika sosial, khususnya dalam menghadapi perubahan seperti pembelajaran selama pandemi. Kemudian materi yang kelima, sejarah sosiologi pendidikan. Yang pertama, awal mula sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan sebagai cabang ilmu sosiologi mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sosiologi dalam konteks ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem pendidikan bekerja sebagai bagian dari masyarakat luas, serta bagaimana pendidikan mempengaruhi struktur sosial. Yang kedua, perkembangan pada masa modern. Pada masa modern, pertumbuhan sosiologi pendidikan banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik, termasuk industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan teknologi. Yang ketiga, berkaitan dengan revolusi pendidikan, digital, dan pandemi dalam konteks kontemporer, terutama pandemi COVID-19. Sosiologi pendidikan semakin penting untuk mengkaji fenomena pembelajaran daring yang mengubah dinamika interaksi sosial dalam pendidikan. Yang keempat, peran sosiologi pendidikan dalam kebijakan dan praktik pendidikan masa kini. Sosiologi pendidikan membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendidikan, khususnya dalam masa krisis dan perubahan sosial. Ini termasuk mengkaji masalah ketidakmerataan akses, dukungan sosial, kebutuhan sosial yang terus berkembang. Ringkasnya,
Sosiologi pendidikan berkembang sebagai sebuah disiplin yang mencoba memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Dimulai dari analisis fungsi sosial pendidikan oleh tokoh klasik hingga kajian kritis mengenai ketimpangan sosial, sosiologi pendidikan kini lebih relevan dari sebelumnya untuk menanggapi tantangan pendidikan di era digital. Kemudian pada bab yang ke-6, pengertian sosiologi pendidikan, bahwa sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi yang berfokus pada kajian hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Ilmu ini mempelajari bagaimana lembaga pendidikan berfungsi dalam struktur sosial, bagaimana proses pendidikan mempengaruhi interaksi sosial, serta bagaimana faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan teknologi mempengaruhi proses belajar mengajar. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama, interaksi sosial dalam proses pendidikan. Menganalisis bagaimana hubungan sosial berkembang di lingkungan pendidikan, termasuk antara guru dan siswa, siswa dan siswa, serta antara siswa dengan orang tua. Yang kedua, struktur dan fungsi lembaga pendidikan. Mempelajari struktur formal dan informal dalam pendidikan, serta peran dan fungsi lembaga seperti sekolah dalam menjaga norma sosial dan menyebarkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, peran guru dan orang tua dalam pendidikan. Mengkaji peran guru sebagai pendidik dan pengelola pembelajaran, serta peran orang tua dalam mendukung anak selama proses belajar. Kemudian yang keempat, pengaruh sosial dalam pendidikan, menganalisis faktor-faktor sosial seperti akses teknologi, ekonomi keluarga, kemampuan literasi digital yang mempengaruhi kualitas dan hasil dari proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima, dinamika perubahan sosial dan pendidikan. Memperhatikan bagaimana perubahan sosial akibat kondisi pandemi memicu transformasi pada model pembelajaran. Kesimpulannya, bahwa sosiologi pendidikan mempelajari hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat, termasuk berbagai faktor sosial yang mempengaruhi proses pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi interaksi sosial, struktur lembaga pendidikan, peran aktor pendidikan, serta pengaruh sosial dan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi